Strategi recehan Luhut, Jokowi dan Elon Musk. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Perjalanan Jokowi temui Elon Musk, sebuah siarah teknologi. Pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Presiden Joko Widodo tiba di Amerika Serikat untuk menghadiri KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Namun bukan hanya itu tujuannya. Ia memperpanjang kunjungannya hingga tanggal 14 Mei demi satu pertemuan yang sangat disorot, bertemu dengan Elon Musk di markas SpaceX, Boca Chica, Texas. Dari Washington DC ke Boca Chica, jaraknya lebih dari 2.300 km. Jokowi harus naik pesawat sekitar 4 jam, lalu melanjutkan perjalanan darat selama 1-2 jam. Untuk seorang kepala negara, ini bukan perjalanan ringan. Ini seperti seorang murid berjalan jauh untuk menemui guru besar yang bahkan tidak mengenakan jas. Apa tujuan sesungguhnya? Bukan sekadar teknologi. Walaupun disebut untuk membahas investasi dan inovasi, namun yang sesungguhnya sedang diburu adalah legitimasi internasional dan pencitraan teknologi. Dalam dunia diplomasi, bertemu Elon Musk jauh lebih menggema daripada bertemu pemimpin negara kecil. Menebar harapan, menutupi krisis. Saat itu Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi pasca pandemi. Harga minyak goreng tinggi, utang luar negeri membengkak. Maka, narasi investasi Elon Musk menjadi selimut hangat untuk rakyat yang sedang menggigil. Sebuah pengalihan halus. Simbol peralihan energi dan mobil listrik. Dengan bertemu Elon Musk, Jokowi ingin memperlihatkan bahwa Indonesia adalah masa depan industri baterai dunia. Padahal kenyataannya, banyak proyek smelter dan pertambangan nikel masih dikuasai China dan investor lama dari Singapura. Kaos hitam dan kaki silang Elon Musk, simbol siapa yang di atas. Dalam pertemuan itu, satu gambar menjadi viral, Jokowi mengenakan kemeja putih formal, sedang Elon Musk mengenakan kaos hitam dengan gambar astronot, duduk santai dengan kaki disilangkan. Apa makna dari bahasa tubuh ini? Kita yang memohon, dia yang memilih. Bahasa tubuh Elon menunjukkan ketidaktergesaan. Bahkan nampak Elon belum mandi. Ia tidak menyesuaikan gaya dengan tamunya. Ini menandakan bahwa posisi tawar kita sangat rendah. Simbol dunia teknologi yang otonom. Elon Musk mewakili kekuatan yang tak tunduk pada protokol politik. Ia bertindak semaunya sendiri, dan justru itu yang membuatnya disukai investor. Sedangkan pemimpin politik seperti Jokowi harus tunduk pada jadwal, protokol, dan pencitraan. Gaya Elon adalah pesan diam. Musk tidak bicara banyak dalam forum formal. Ia lebih memilih berbicara melalui tindakan, produk, dan desain. Maka ketika ia hanya berkata, "Saya tertarik datang ke Indonesia," itu hanyalah gestur diplomatis. Kenyataannya, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada pabrik Tesla berdiri di Indonesia. Yang tidak diberitakan media, Tesla tidak butuh Indonesia. Bukan Indonesia yang dicari Tesla, tapi bahan mentahnya, nikel. Dan nikel Indonesia sudah dibeli lewat perantara negara lain. Tesla lebih nyaman mengatur pasokan lewat mitra di China, Vietnam, dan Filipina, dibanding harus menanamkan investasi langsung di Indonesia yang rawan konflik izin dan korupsi. Skenario yang sudah dirancang Luhut. Luhut memang menjadi tokoh sentral yang mengatur semua ini. Ia membawa perusahaan seperti PT Bakri dan Brothers dan membawa serta Rosan Ruslani, mantan Ketua Kadin Indonesia yang waktu itu jadi duta besar untuk menciptakan ekosistem negosiasi. Tapi apakah Elon Musk tertarik? Belum tentu. Yang pasti tertarik justru pasar modal Indonesia. Investasi Elon tak kunjung datang. Hingga pertengahan tahun 2025, tidak ada investasi nyata dari Tesla atau SpaceX di Indonesia. Yang ada hanya janji dan berita-berita yang terus diulang. Ini menunjukkan bahwa semua euforia itu hanya alat pencitraan domestik, bukan langkah nyata. Strategi recehan Luhut. Promosi Kopiko di luar angkasa, atau gorengan saham. 4 bulan sebelumnya, bulan November tahun 2021, menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memanfaatkan momentum langka. Ia bertemu dengan Elon Musk, sosok eksentrik yang saat itu sedang menjadi figur paling dibicarakan dalam dunia teknologi global. Yang menarik bukan hanya tempat pertemuannya, yakni di kantor pusat Tesla, melainkan isi tangan Luhut. Ia membawa permen Kopiko yang sudah distrategikan sebelumnya, demi keuntungan pribadi Luhut, dan memberikannya kepada Elon Musk.
Sontak, permen itu menjadi simbol nasionalisme baru. Kopiko yang biasanya hanya dikenal sebagai cemilan anak sekolah atau teman begadang para sopir, mendadak masuk pemberitaan lebih dari 200 media nasional dan lokal. Detik, Kompas, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, bahkan media daerah seperti Serambi Indonesia dan Solo Pos ikut menyoroti momen kecil itu. Apa tujuannya? Promosi Kopiko sebagai produk nasional. Dengan menyebut Kopiko dikonsumsi para astronaut, bahkan disebut-sebut sebagai permen yang sampai keluar angkasa, narasi yang dibangun bukan hanya nasionalis, tapi juga global. Penggiringan sentimen saham Mayora Group. Pada waktu itu, saham PT Mayora Indah terbuka kode saham MYOR terbukti mengalami kenaikan. Momen promosi Kopiko menjadi bahan yang sangat berguna untuk memanaskan kembali sentimen pasar. Kenaikan harga saham itu bukanlah karena kinerja keuangan, tetapi karena euforia media. Disitulah antara lain Luhut diuntungkan secara pribadi. Keuntungan pribadi Luhut bukan ke Indonesia. Total keuntungan akibat strategi Luhut memberi Kopiko ke Elon Musk dapat dihitung dari kenaikan harga saham MYOR, Mayora Indah, yang naik sekitar Rp100 per lembar, dan volume saham yang beredar. Total saham beredar publik saat itu kira-kira 22 miliar lembar. Perkiraan, kenaikan harga saham, Rp100 per lembar. Saham beredar, 22 miliar lembar. Maka total potensi nilai keuntungan pasar. Rp100 dikali 22 miliar sama dengan 2.200 miliar rupiah. Total sekitar 2,2 triliun rupiah dalam kapitalisasi pasar. Namun ini bukan keuntungan bersih perusahaan, melainkan kenaikan nilai pasar saham karena persepsi positif akibat promosi simbolik Luhut. Keuntungan 2,2 triliun rupiah hanya untuk Luhut dan gerombolannya saja, bukannya untuk Indonesia, bukannya untuk industri Indonesia, bukannya untuk pasar modal Indonesia, tapi memanfaatkan jabatannya sebagai menteri demi keuntungan pribadi dan gerombolannya. Pelajaran bagi rakyat Indonesia. Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 7 ayat 15. Maka kita pun harus waspada terhadap berita-berita yang terlalu manis. Jangan cepat percaya jika sebuah permen Kopiko dikatakan sebagai kunci masa depan bangsa. Jangan langsung yakin bahwa pertemuan dengan orang terkaya dunia pasti akan membawa investasi. Yang penting adalah tanggung jawab dalam bekerja, kejujuran dalam memimpin, dan keberanian untuk tidak menjual mimpi palsu kepada rakyat. Penting, jika bangsa ini ingin benar-benar maju, kita tidak boleh mengandalkan pertemuan dadakan, simbolisme permen, atau gaya komunikasi satu arah. Kita harus membangun ekonomi yang nyata, inovasi yang jujur, dan kebijakan yang memihak rakyat, bukan segelintir elit. Indonesia bukan negara yang harus merayu-rayu. Kita bangsa besar. Kita hanya butuh pemimpin yang tahu kapan harus bicara, kapan harus bekerja, dan kapan harus berhenti membohongi rakyat. Dan semoga kita diberi pemimpin seperti itu. Amin.